Nomenklatur kementerian negara ini sedang dicoba untuk dilakukan revisi undang-undang kementerian. Karena undang-undang kementerian membatasinya hanya 4 menteri koordinator dan tentunya ada 30 dari kementerian. Dan ini harus disesuaikan memang dengan kebijakan yang digambarkan dalam visi misi, dalam janji kampanye presiden atau calon presiden Prabowo. Ketika ia menjadi presiden terpilih, tentu nanti Prabowo harus merumuskan visi misinya, merumuskan janji kampanyenya dalam bentuk program kerja yang diimplementasikan melalui kementerian, yang nantinya kementerian itu yang berperan menyalurkan, yang berperan mewujudkan dalam sebuah kebijakan, mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Prabowo sebagai calon presiden terpilih. Dan tentu saja ini harus disegera dilakukan revisi ini. Dan tentu ini juga harus berbicara tentang efektivitas. Apakah efektif kalau jumlahnya hanya 34 setelah misalnya dilakukan sebuah revisi undang-undang? Kalau tidak efektif, tentu boleh untuk diperluas, ditambahkan, digabung, maupun dibuat lembaga kementerian baru, ya tadi disebut dengan ditambahkan. Dan yang ketiga adalah efisiensi anggaran. Dan ini harus direnungkan benar-benar bahwa efektivitas, efisiensi, dan tentu kebutuhan dari visi misi ini semuanya harus relevan, harus sesuai, dan harus benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sekedar menambahkan kementerian tetapi tidak efektif. Jangan sekedar takut kepada penghematan anggaran dengan tujuan menghemat anggaran, takut pemborosan anggaran, tapi nyata-nyatanya malah tidak dapat merealisasikan janji kampanye. Dan nomenklatur ini memang harus diberikan peluang untuk dilakukan revisi undang-undang. Bisa bertambah nantinya, bisa berkurang, yang penting jangan sampai dibatasi seperti di undang-undang kementerian saat ini berjumlah 34.